Sebelum memulai metode Northwest Corner Rule, kalian harus membuat tabel seperti yang di bawah ini, ya. Di sini, kalau kalian punya from, ya berarti kan lokasi pengiriman, ya. Berarti dia mengirimkan dari D, E, dan F. Nah, kalau seperti itu berarti maksud saya kolom sebelah paling ujung kanan kalian itu adalah kolom supply. Sedangkan kalau misalnya to, ya to-nya kan berarti A, B, C, berarti ke destinasi. Destinasi itu kan pasti di mana-mana adalah permintaan kita. Makanya nanti kok baris paling akhir itu adalah baris demand. Nah, harus dicek apakah demand dan supply kita jumlahnya sudah seimbang. Misalnya demand sekarang kan 300 tambah 200 tambah 200. Berarti kita ada 700. Lalu supply kita ada 100, 300, 300. Kalau di total berarti 700. Berarti demand sama dengan supply, berarti sudah seimbang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke metode Northwest Corner Rule-nya. Yang kita cek di sini adalah kotak yang di sini. Ya, kotak yang di dalam yang masih kosong, ya. Kita cek kira-kira penjadwalannya mau seperti apa. Misalnya ya, saya kasih warna lain aja. Misalnya kita akan mulai ya dari D ke A. Ya, jadi kalau metode Northwest Corner Rule selalu dimulai dari kotak yang paling kiri dan paling atas. Ya, jadi di kotak ini. D ke A, kita lihat D itu punya 100 jumlahnya. Ya, supply-nya dia bisa kasih 100. Sedangkan A dia mintanya cuma 300. Ya, mau bagaimanapun juga dia cuma bisa memenuhi 100 karena kan memang cuma punya 100. Berarti kita anggap supply sudah habis, 0 sisanya kan. Sedangkan di A demand sudah terpenuhi 100, berarti sisa 200. Lalu lanjut, berarti kan baris D ini udah nggak bisa dipenuhi lagi karena udah habis. Ya, sudah supply-nya udah habis. Berarti kita lanjut ke baris E. Ya, misalnya E ke A. Kalau E ke A, kita lihat di E, dia itu bisa ngasih 300. Sedangkan si A, dia cuma butuh sisa 200 lagi kan. Berarti ambil angka paling kecil, berarti minimalnya 200. Berarti A udah terpenuhi semua, ya kan? Sedangkan supply di E berarti sisa 100. Ya kan? Berarti kolom A tidak akan ada permintaan lagi, udah full, permintaannya udah terpenuhi. Lalu lanjut, berarti sekarang kita lihat E ke B. Ya, E ke B berarti si E punya supply 100, sedangkan si B mintanya 200, ya kan? Berarti kita masih cuma bisa memenuhi 100. Berarti nanti supply di E udah habis, sedangkan si B masih harus tersisa 100 permintaan. Ya, berarti baris E udah habis. Jadi kita lanjut ke supply yang F ya. Berarti kan F ke B nih kan. F ke B dia masih perlu 100, si B-nya kan perlu 100. Sedangkan si F bisa memenuhi 300. Berarti ya taruh aja 100 di sini. Berarti nanti B udah permintaan terpenuhi semua, sedangkan di F dia masih sisa 200. Nah, lihat F ke C berarti sekarang kan satu-satunya kotak yang masih harus diisi. Si C butuh 200, si F masih sisa 200. Berarti pas di sini 200. Jadi di sini akan permintaan terpenuhi, di F juga supply-nya habis. Ya, itu. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya demand dan supply-nya tidak sama, jadi alias tidak seimbang, maka pasti ujung-ujungnya akan ada keanehan di mana kenapa nggak pas ya demand-nya 0, supply-nya 0. Itu tentunya permintaan harus sama dengan supply. Kalau kalian sudah selesai menentukan penjadwalan ya, jadi kotak ini sudah terisi dengan penjadwalan yang kita akan lakukan, kita akan hitung biayanya. Caranya gimana? Jadi kita lihat, misalnya ya, biaya yang terisi kan ini kan, DKA yaitu 100. Lihat 100 itu biayanya berapa? Biaya itu yang di sini nih, yaitu 5. Berarti kita bilang 100 kali 5. Oke, kita tambahkan. Ya, berikutnya berarti yang 200 ini kita kalikan dengan yang
si kotak harganya itu, yaitu 8, 200 kali 8, lalu tambahkan juga dengan yang ini 100, kita kalikan dengan biayanya 4, 100 kali 4, tambahkan lagi dengan 100 ini, kalikan dengan biayanya 7, 100 kali 7, tambahin dengan yang terakhir 200, kali dengan biayanya yang 5. Ya, jadi ini 200 kita kali 5. Ya. Jadi kalau dihitung sebenarnya nilainya menjadi $4.200 ya. Ini adalah biaya ya, biaya untuk tabel yang awal ini. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, berarti ini adalah solusi awal kita. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah menentukan apakah solusi ini sudah optimal atau belum. Nah, makanya nanti kita harus menggunakan yang namanya metode stepping stone.